Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Halo sahabat, kali ini saya ingin membacakan sebuah buku marketing, buku untuk meningkatkan penjualan di dalam bisnis Anda. Judul bukunya di sini adalah Keys Marketing: 5 Tools to Boost Your Sales. Ditulis oleh Badroni, Yuzirman, dan Sumardi. Oke, langsung saja kita ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, ada bab 1 Get the Customer, bab 2 Keep the Customer, bab ketiga Grow the Customer, bab keempat Operational Control, bab kelima Customer Win Back, bab keenam Innovation, yang terakhir tentang penulis. Oke, sebelum kita lanjut untuk saya bacakan buku ini, saya harap teman-teman mendengarkan video ini dengan keadaan yang sangat rileks, tenang, agar apa yang saya bacakan masuk, dan buatlah sebuah catatan-catatan di setiap apa yang saya katakan, yang saya bacakan, jika itu penting dan bermanfaat. Oke, sekali lagi, selamat mendengarkan. Pendahuluan. Saya sering mendengar mimpi jutaan orang Indonesia yang ingin sukses membangun usaha sendiri. Saya yakin Anda yang sedang membaca buku ini juga harus termasuk di dalamnya. Sebagian besar dari kita berjuang untuk terus mengembangkan usaha agar tumbuh dengan kuat. Pada akhirnya, saya berkesimpulan bahwa untuk menjadi wirausaha yang sukses dibutuhkan soft skill dan hard skill. Soft skill dipresentasikan oleh keberanian mengambil resiko dan mentalitas untuk bertahan serta membangun kembali ketika menghadapi kesulitan. Hard skill adalah sebuah pengetahuan yang terkonsep sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis usaha, terutama usaha kecil menengah. Nah, yang mau saya tekankan dalam buku ini adalah hard skill. Konsepnya sederhana aja kok. Yang penting adalah kemampuan konsep ini untuk diaplikasikan dan membantu membuat usaha Anda berhasil. Oleh karena itu, saya telah membuat sebuah model yang simpel sehingga mudah dicerna namun tetap terkomprehensif dan relevan bagi setiap wirausaha. Buku ini ada 3 hal mendasar yang ingin saya tekankan. Yang pertama, mendapatkan pelanggan. Get. Saya yakin salah satu hal yang paling sering mengisi pikiran wirausaha di awal membangun usahanya adalah mencari orang yang mau membeli produknya. Bagaimana caranya agar ada orang yang mau membeli pada Anda? Cukuplah 10 orang pelanggan atau cukuplah 100 orang pelanggan. Tentunya Anda yang paling tahu berapa jumlah omset per hari atau per pekan yang harus Anda hasilkan agar target laba yang Anda inginkan tercapai. Untuk mendapatkan pelanggan, Anda harus dapat menarik perhatian masyarakat, menentukan segmentasi usaha Anda, dan akhirnya dapat menyentuh hati para calon pelanggan. Tentunya ada beberapa strategi ampuh yang dapat Anda lakukan, antara lain word of mouth, community, direct marketing, advertising, dan trade show. 2. Mempertahankan pelanggan atau keep. Setelah Anda mendapatkan 100 pelanggan, apa yang Anda harapkan dari mereka pada bulan-bulan mendatang? Apakah Anda berharap mereka akan membeli lagi kepada Anda? Kalau jawabannya adalah ya, maka tanyakanlah pada diri Anda, apakah yang telah Anda lakukan untuk memastikan itu terjadi? Ingat, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan seorang pelanggan baru
4-5 kali lebih besar dibandingkan biaya yang harus Anda keluarkan untuk mempertahankan seorang pelanggan. Alasan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat Anda berpikir keras mengenai usaha Anda dalam mempertahankan pelanggan-pelanggan Anda. Pada bagian ini, saya akan mengulas cara-cara seorang wirausaha dalam meningkatkan persentase kemungkinan bertahannya setiap pelanggan Anda yang sesuai dengan target pasar Anda. Salah satu konsep yang menurut saya lebih canggih dari sekadar mencapai kepuasan pelanggan adalah mencapai loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal sudah terbukti dapat menumbuhkan usaha dibandingkan pelanggan yang sekadar puas. Bagaimana cara mendapatkan loyalitas pelanggan yang mudah dilakukan oleh UMKM? Di antaranya membership, point reward, special discount, exclusive offering, dan group buying. 3. Menumbuhkan pelanggan atau grow. Pada bagian ini, kita asumsikan bahwa Anda sudah melakukan tugas yang cukup baik dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Pertanyaannya, apakah Anda mau pelanggan Anda membeli lebih sering dan lebih banyak? Apakah Anda mau pelanggan Anda membawa teman-teman dan keluarganya untuk membeli kepada Anda? Mungkin Anda bisa menjawab bahwa pada usaha Anda sudah banyak pelanggan yang membawa teman-temannya membeli dari Anda, tapi apakah itu terjadi secara tidak disengaja tanpa usaha khusus dari Anda? Nah, jika tanpa disengaja saja pelanggan Anda sudah merepresentasikan usaha Anda, apalagi kalau Anda usaha khusus dari Anda. Enak kan kalau Anda punya 100 pelanggan yang masing-masing membawa pelanggan baru terus-menerus. Anda bisa melipat gandakan jumlahnya kalau saja Anda tahu bagaimana caranya. Buku ini akan membahas beberapa teknik andalan seperti cross-selling, upselling, dan juga referral. Jika ketiga tahapan di atas sudah Anda lakukan dengan baik, maka saya jamin usaha Anda akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertama, pengoperasian usaha Anda sehari-hari. Mentang-mentang bisnis sudah berjalan lancar, bukan berarti Anda tidak perlu mengontrol para karyawan yang bekerja untuk Anda. Mereka adalah aset terbesar. Kedua, perhatikan pelanggan-pelanggan Anda yang sudah jarang membeli. Cari tahu penyebabnya dan atasi segera. Ingat, jangan ditunda sebelum mereka lari ke pelukan kompetitor. Ketiga, teruslah berinovasi. Perusahaan sebesar Apple saja selalu berinovasi. Kita jangan mau kalah. Let's disrupt the industry. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.